Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, apa kabar? Puji Tuhan, semua baik-baik dalam perlindungan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Selalu baru rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan tema kita hari kemarin ya. Kita masih bicara tentang garam dan terang. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang dari sisi kita sebagai garam. Bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, imam besar agung kita, ketika hidupmu engkau persembahkan kepada Tuhan, dia punya kewajiban untuk membubui Anda dengan garam. Sehingga di dalam dirimu ada pengurapan. Untuk apa Anda diurapi? Untuk menghasilkan buah. Amin. Untuk kepentingan surga. Nah, jangan mengulangi kesalahan di masa lampau, urapan yang ditempelkan di dalam daging, yang hanya untuk obral keinginan-keinginan kita saja. Tapi kita tahu bahwa hidup yang dipersembahkan adalah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Hak pribadimu sudah nggak ada. Jadi Allah mengambil alih hidup Anda untuk sebuah tujuan. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuh. Nah, Anda dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Perkara-perkara yang besar akan Anda lakukan, Anda demonstrasikan, karena itu adalah proyeknya Tuhan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan kembali masuk ya bagian berikutnya, yaitu tentang terangnya. Ya, setelah kita belajar tentang garam, sekarang Tuhan bilang kepada kita, kemarin dia bilang, kamulah garam dunia. Jaga, jangan sampai garam itu kehilangan rasanya atau tawar. Nah, saudara, sekarang Tuhan bilang, kita ini adalah terang dunia. Tapi sebelum Tuhan Yesus ngomong seperti itu kepada Bapak Ibu Saudara atau kepada kita, selama Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita lihat, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjadi terang dunia? Terangnya membebaskan seseorang dari kegelapan dunia. Amin. Dan jalannya tak terantuk. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memiliki terang hidup dan melihat terang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keberhasilan Tuhan Yesus di muka bumi ini, karena Tuhan Yesus mau menjadi terang, hidup di dalam terang. Sehingga walaupun ya ahli Taurat orang Farisi mencoba untuk bikin lubang atau batu sandungan di depan Yesus, Yesus nggak pernah terantuk, nggak pernah kesandung. Kenapa? Selama hidup di dalam terang, Yesus nggak pernah takut apapun juga, betul? Ketika Tuhan Yesus ya mau datang ke rumahnya Lazarus, lalu murid-muridnya bilang, jangan. Orang-orang di sana kan kemarin bermufakat mau bunuh kita. Yesus bilang, selama kamu berjalan di dalam terang, jangan takut. Betul ya? Jangan takut. Nah, saudara, ini merupakan prinsip. Kalau seseorang hidup di dalam ketakutan, hidup dalam intimidasi, terus dalam dakwaan, tertuduh, dan sebagainya, itu berarti Anda sedang hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam terang punya pengharapan, betul? Orang yang hidup di dalam terang, terang itu akan menuntun Anda. Dan Alkitab juga berkata, orang benar ya itu seperti terang. Semakin hari terangnya semakin bersinar, semakin terang seperti terang rembang tengah hari. Nangkep ya? Jadi ini ulasan tentang terang. Jadi kalau orang hidup di dalam terang, orang menjadi terang atau membawa terang itu, hidupnya saudara, itu akan beda. Kontras dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah saudara,
Bapa yang di surga, yang mengutus Yesus ke muka bumi ini adalah Bapa yang baik, ya. Di dalamnya tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada pertukaran karena adanya bayangan sedikit pun juga. Kenapa? Karena Bapa itu adalah api yang menghanguskan, terang yang tak terhampiri, betul? Nah, saudara, karena terangnya sudah terlalu ngepol, di situ nggak ada bayangannya. Coba nanti ya, besok Anda jam 12 siang, Anda keluar, lalu Anda berjemur di tengah teriknya matahari itu jam 12 tet, di mana matahari tepat pada ubun-ubun Anda. Ya, apa yang terjadi, saudara? Anda kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Kehilangan bayangan. Nanti ketika matahari itu mulai bergeser ke kiri atau ke kanan Anda, nah saudara, bayangan akan ada di sebaliknya. Ketika matahari ada di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda akan ada bayangannya, betul? Kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa. Diturunkan dari Bapa segala terang, sumbernya terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Wah, sudah luar biasa. Jadi, Bapa sebagai sumber segala sesuatu, dia disebut sebagai segala terang itu. Semuanya yang dari Bapa itu adalah sesuatu yang sifatnya jelas. Karena apa? Semua dari terang itu. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus mendeklarasikan dirinya. Dia berkata, akulah terang dunia. Nah, siapa saja yang mengikut Yesus, dia mengikut terang itu. Sehingga ketika dia berjalan bersama dengan terang itu, tidak ada kegelapan. Malahan dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Amin. Nah, saudara, jadi Anda lihat, jadi karena kita ikut Tuhan yang adalah terang, sekarang di dalam dirimu ada terang juga yang ditransfer oleh Tuhan Yesus sekarang masuk ke dalam diri kita semuanya. Yohanes 9 ayat 5, ini deklarasinya Yesus. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, saudara, jadi Yesus tahu diri. Dia tahu tugasnya. Dia tahu posisinya. Ketika dia ada di muka bumi, Bapaknya mendelegasikan atau menugaskan Tuhan Yesus, memberi predikat kepada Tuhan Yesus. Nah, kamu selama di dunia tahu ya, bahwa kamu itu adalah terang. Terangnya dunia ini. Kemanapun engkau pergi, engkau harus bisa mengusir semua bentuk kegelapan. Betul? Banyak orang-orang yang sedang diganggu, dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketemu Tuhan Yesus terbebas semuanya. Kuncinya di mana? Karena gelap itu ketemu terang. Amin. Gelap itu ketemu terang. Kalau gelap ketemu dengan gelap, ya semakin gelap, betul? Nah, saudara, makanya Yesus kadang-kadang dalam pelayanannya itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan orang Yahudi. Kenapa? Dia datang ke tempat-tempat gelap. Ke tempat orang-orang berdosa. Datang ke rumahnya Sakius. Datang ke rumahnya perempuan ya. Nah, yang berdosa itu dan sebagainya. Datang ke tempatnya pemungut cukai dan sebagainya. Orang-orang berdosa dia samperin semuanya itu. Orang Farisi dan orang Yahudi bilang, kalau dia anak Allah, harusnya dia tahu, itu kan tempat gelap. Tapi Yesus bilang,
Justru itu, aku harus datang di tempat itu. Untuk apa? Menerangi kegelapan. Anda tahu dampaknya? Ketika Yesus mampir ke rumahnya Sakyus, Sakyus berubah. Amin. Dari cara hidup dalam kegelapan, buka usaha tisani, tipu sana, tipu sini, suka memeras dan sebagainya. Ketika terang itu mampir, datang ke rumahnya, mengubah orang itu. Hidupnya jadi berubah. Itu luar biasa. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Ini merupakan hukum ya yang harus kita pegang. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Nah, saudara, tidak ada yang bisa menguasai atau menghalangi terang itu. Semua kegelapan harus takluk. Semua kegelapan harus tunduk. Semua kegelapan harus dikalahkan. Semua kegelapan harus diusir, ditiadakan, dilenyapkan, dan sebagainya. Nah, makanya Yesus nggak pernah takut menghadapi apapun juga. Asalkan apa yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan terang. Betul? Kalau nyolong gitu ya, kalau dusta, berzina, lah Anda ketakutan ya wajar. Tapi kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda hidup di dalam terang, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi, jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda ada di dalam posisi berjalan pada siang hari. Berjalan dalam terang itu. Amin. Sehingga Anda tidak terantuk, Anda tidak jatuh, Anda tidak terhalang, dan sebagainya. Ya. Nah, Yohanes 12 ayat 46. Nah, ini ayat-ayat menyambung, saudara. Makanya saya munculkan banyak di sini ayat-ayat tentang fungsi daripada terang itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Wow, keren bukan ya? Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Akulah terang dunia. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan tinggal dalam kegelapan. Sekarang flashback dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang ikut Tuhan, bukan? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang ya, malam hari ini lihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Apakah kegelapan itu masih menguasai Anda? Kalau masih menguasai Anda, perlu dipertanyakan. Seberapa dalam, seberapa serius Anda ikut Yesus? Karena ada jaminannya. Yesus berkata, akulah terang itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Perbuatan kegelapan itu banyak, saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Nah, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan rancangan Allah, rencana Allah di dalam kehidupan Anda, itu adalah perbuatan daripada raja kegelapan, yaitu si iblis itu. Sehingga rencana Allah tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk membebaskan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri datang
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada dua pribadi yang kadang-kadang intervensi, datang, menguasai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sisi gelap, yang hanya datang untuk mencuri, yang hanya datang untuk membunuh, yang hanya datang untuk membinasakan. Tapi ada satu lagi yang berkata, aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus berkata, supaya mereka memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam kemenangan, dalam kemuliaan, dan sebagainya. Itu adalah tujuan daripada terang itu. Terang itu menelanjangi kegelapan awalnya ya. Orang yang pernah hidup dalam kegelapan ketemu terang itu dia tahu dirinya kotor. Tapi terang itu mampu membersihkan kekotoran itu juga. Sehingga selama Anda tinggal di dalam terang itu, lama-lama kotormu itu akan hilang. Kotoran-kotoran itu akan lenyap. Amin. Ketika terang itu datang, kegelapan harus lenyap. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Datanglah pada terang itu. Izinkan Tuhan menerangi hidupmu. Izinkan Tuhan menerangi hatimu. Izinkan Tuhan menerangi pikiranmu. Sehingga pikiran, hati, dan hidupmu itu kinclong, ya, bersinar terang. Tidak ada unsur kegelapan yang masih melekat di dalam hidup Anda. Amin. Nah, saudara, kita ini disebut adalah anak terang oleh Tuhan ya. Terang Tuhan Yesus akan menjadikan mereka yang percaya menjadi terang. Terang dunia. Untuk diutus bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara, Anda lihat dalam Yohanes pasal 12. Ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Perhatikan ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, saudara, jadi Yesus mulai melatih. Untuk apa? Untuk sebuah pendelegasian. Karena Yesus tahu, waktunya sudah dekat. Dia memberitahukan bahwa nanti dia harus berpisah, harus pindah, harus pergi dari dunia ini. Dan Yesus mulai berpikir, kalau Yesus adalah terang bagi dunia ini, lalu terangnya pergi, apa yang terjadi? Tempat atau daerah yang dulunya pernah terang, lalu terangnya pergi, jadi gelap lagi, bukan? Nah, sudah nangkep ya? Jadi kenapa Tuhan Yesus itu bilang seperti ini? Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Dan Yesus mulai melatih murid-muridnya untuk apa? Untuk nantinya ketika terang itu telah pergi dari dunia ini, murid-muridnya akan bisa menggantikan posisinya sebagai terang yang ada di dunia ini. Nah, dia bilang, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saudara, untuk bisa menjadi terang, itu harus dimulai dari diri kita. Memang, ya, predikat itu diberikan secara umum kepada semua orang percaya. Tapi saudara, enggak semua orang Kristen kenyataannya menjadi terang. Kenapa? Nah, ya, perhatikan ayat tadi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Untuk menjadi anak terang harus mulai dari diri kita. Kita harus percaya. Percaya di sini bukan hanya, ya aku percaya gitu, bukan. Tapi percaya di sini disertai dengan tunduk
dan taat kepada Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya diajar tentang prinsip kerajaan surga, hidup murid-murid ini akan berubah. Berbeda dengan gaya hidup orang dunia itu. Dimulai dari pembaruan akal budi, ya, pembaruan roh dan pikirannya. Nah, saudara, itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Mempersiapkan murid-muridnya itu nantinya bisa menjadikan terang berikutnya ketika Tuhan Yesus harus meninggalkan dunia ini. Nah, saudara, akhirnya, kalau Anda tahu, di dalam Matius pasal 5 ayat 14, Tuhan Yesus sengaja ya menunjuk para murid-muridnya ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Tuhan bilang, awalnya dia bilang, akulah terang dunia. Sekarang dia tunjuk murid-muridnya. Kamu adalah terang dunia itu. Nah, saudara, jadi kita diangkat oleh Tuhan. Kita dijadikan terang. Sama halnya seperti tentang menjadi garam. Anda nggak perlu minta-minta, oh Tuhan jadikanlah aku garam dunia. Begitu juga dengan menjadi terang. Anda nggak perlu minta, oh Tuhan jadikanlah aku terang dunia. Tuhan pengen, bahkan dia sudah menyatakannya, mengatakan kepada kita semuanya, bahwa Anda dan saya adalah terang dunia. Amin. Nah, sadari dulu bahwa Anda ditunjuk untuk menjadi terang. Terang bagi dunia ini. Nah, tadi dikatakan, terang yang akan kita miliki, dampaknya bukan hanya kelas-kelas rendah gitu, enggak. Tapi sampai di tempat yang tinggi. Kota yang terletak di atas gunung, gunung itu kan tempat yang tinggi ya, di atasnya di tempat tinggi itu tidak mungkin tersembunyi, artinya bisa terjangkau oleh terang itu. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya sama bapak saya disuruh deklamasi pada waktu acara Natal di gereja. Ya, nah ini si anak pendeta disuruh deklamasi. Ya, bawa lilin, ya, lilin kecil gitu, lalu disuruh ngomong singkat, akulah lilin yang kecil, tapi dapat menyinari. Semua orang tepuk tangan, kecil-kecil jadi terang. Ya, akulah lilin yang kecil, tapi dapat menyinari. Nah, setelah saya pikir-pikir, setelah saya menjadi hamba Tuhan, tahu banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang dipercayakan kepada kita, saudara. Menjadi lilin kecil tok nggak cukup. Ya, kalau Anda hanya menjadi lilin yang kecil, Anda hanya punya kapasitas kecil. Lilin kecil masuk kamar kecil, ditiup angin kecil, mati, betul ya? Nah, jadilah lilin yang besar. Ya, terang yang besar. Lilin yang besar, masuk kamar yang besar atau ruangan yang besar, kapasitasnya besar, areanya besar, betul? Ditiup dengan angin yang besar. Apa yang terjadi? Kebakaran. Nggak mati. Karena apa? Lilinnya besar, apinya besar. Nah, saudara, Tuhan bilang, dampakmu itu luar biasa. Pengaruhmu itu luar biasa. Makanya Anda harus menyadari kapasitas terang di dalam kehidupan kita ini, jangan Anda hanya berpikir, ya aku orang kampung, ya sudahlah karena minder ini dan itu. Tuhan bilang, Tuhan akan naikkan level Anda. Tuhan akan naikkan tingkat Anda sehingga Anda bisa menjangkau tempat yang tinggi. Dulu saya orang yang paling minder mungkin di dunia ini. Karena saya orang kampung, ya. Dulu saya kalau lihat orang, wah keren gitu tuh langsung nunduk gitu ya.
Nah, kalah penampilan dan sebagainya. Betul, masuk Jakarta itu betul-betul ya sampai dibilangin wah itu kayak culun gitu dan sebagainya. Ya sudahlah, ya. Memang mungkin karena mereka tahu asal saya dari kampung begitu ya. Nah, tapi saudara, satu kali Tuhan itu bawa saya saudara dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika saya berdoa di Bukit Doa Sentul, di situ ada Bukit Doa punyanya Pak Sutana ya, yang membawa burung unta pertama kali masuk ke Indonesia itu ya. Nah, Pak Sutana ini saya waktu doa sama Pak Joni waktu itu ya. Nah, hamba Tuhan anak buahnya Pak Niko. Nah, di situ terus habis doa di sana terus dia dikasih kartu namanya. Terus dia minta kartu nama, saya nggak punya kartu nama. Lalu saya kasih nomor itu juga nomor telepon kos, karena saya masih ngekos pada waktu itu. Nah, terus sudah akhirnya saya dipanggil ibu kos. Gideon, ada telepon dari Pak Sutana. Wah, saya kaget. Lalu saya angkat, salam Pak, apa kabar? Oh gini, oh Pak Gideon bisa gantiin saya khotbah nggak? Khotbah di mana? Oh di Napan Group, ya Napan Group. Saya juga nggak tahu Napan Group itu apa waktu itu. Di mana itu Pak tempatnya? Di Wisma Indosemen, Jalan Sudirman sana. Oke, akhirnya saya berangkat saudara. Ya, nah karena itu mendadak dan sebagainya, akhirnya ya kan belum punya kendaraan, motor belum punya ya. Naik bus pun kadang-kadang saya mesti ngirit gitu ya. Saya naik bus yang ekonomi ya, yang banyak copetnya itu dan sebagainya. Pokoknya masih ya kondisinya ya memang masih berjuang pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya nyampe di tempat itu saya sudah terlambat sudah. Udah terlambat 10 menit lebih. Itu ada orang yang nunggu di lobi, saya datang, ini Pak Gideon ya? Iya, saya cepet Pak. Ya, saya masuk, saudara, buka pintunya, saya kaget, saudara. Di dalamnya itu orang pakai jas-jas semuanya. Ternyata itu persekutuan doa eksklusif, saudara. Jadi di Wisma Indosemen itu ada 2 macam persekutuan, ada yang umum dan ada yang hanya company itu tok. Nah, karena yang diundang awalnya adalah seorang pemilik ya perusahaan besar gitu ya. Jadi itu sampai direksinya semuanya hadir di situ, saudara. Saya belum kenal waktu itu. Ya. Nah, saya nggak ngerti itu direksi juga. Ya, pokoknya orang-orang hebat-hebat lihat kondisi seperti itu, saya pengennya balik keluar saja. Kenapa? Ada nervous, ada ketakutan gitu dalam diri saya itu. Tapi itu saya ingat apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Hamba Tuhan itu lebih besar dari jabatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu iman saya naik, saudara. Saya masih punya waktu kurang lebih 20 menit untuk saya khotbah. Ya, karena terlambat tadi ya. Nah, akhirnya saya khotbah. Setelah saya khotbah, lalu disalami oleh seseorang. Nah, saya baru tahu ya, setelah berapa lama orang itu namanya Pak Wilson pribadi. Dia bilang, "Terima kasih, kami sangat diberkati." Ya. Lalu saya pulang, naik bus itu, di bus itu saya sedikit kayak bingung gitu ya. Saya tadi baru ngapain kayaknya nggak nyadar gitu. Lalu ada suara ini, kamu tadi lagi ngapain? Lagi khotbah. Khotbah di depan siapa? Khotbah di depan orang-orang hebat. Terus responnya gimana? Ada yang datang bilang, kami diberkati. Dan itu mendengung terus dalam pikiran saya. Saudara. Dari situ saudara, saya ngerti. Tuhan angkat level saya. Bagaimana saudara? Saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti itu. Dan terus banyak, saudara. Tuhan pertemukan dengan beberapa orang gitu ya. Sampai akhirnya juga undang juga di PT Catur gitu ya. Ketemu Pak Budianto Totong dan sebagainya. Macam berapa kali sama Bu Mika Sumeler ya, Pak Irianto itu diundang sono dan sebagainya. Ketemu beberapa orang yang hebat-hebat seperti itu. Nah di sini saya tidak cerita untuk kebanggaan atau kesombongan itu tidak. Saya mau menunjukkan Bapak Saudara, ketika Tuhan mengangkat Anda menjadi terang, terangmu dampaknya sampai ke tempat yang tinggi. Walaupun awalnya Anda ada di level yang rendah, Tuhan bisa bawa Anda ke tingkat demi tingkat, sampai Anda bisa menjangkau mereka itu. Betul?
Sampai orang-orang itu tanya sama saya, beberapa rekan hamba Tuhan, kok kamu bisa khotbah di situ? Kok kamu bisa bagaimana? Saya bilang saya nggak ngerti. Itu jalan Tuhan saja. Itu caranya, betul. Saya nggak punya gereja. Saya ada di revival total ministry ini. Betul? Tapi Tuhan bisa membawa kita. Yang kadang-kadang orang nggak ada. Kadang-kadang orang nggak ada di sana. Tapi Tuhan bisa bawa kita sampai ke level, ke tingkat seperti itu. Itulah pengertian dari kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. Nah, kita lanjutkan saudara dalam kisah 13 ayat 47. Kisah 13 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke seluruh ujung bumi. Amin. Nah, saudara, Anda sekarang mengerti kenapa Tuhan menjadikan kita terang. Supaya Anda bisa membawa terang itu bagi bangsa-bangsa. Ya, kelasnya bukan kelas kampung, kelas internasional. Amin. Nah, saudara, sampai berita itu bisa didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudara, ada firman mengatakan begini, bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Hidup di dalam terang, Tuhan Yesus, itu membuat mata roh seseorang menjadi makin terang. Seluruh tubuh Anda juga menjadi terang dan menjadi senjata kebenaran. Ya, nah, artinya apa? Kita lihat beberapa ayat lebih dahulu, nanti saya jelaskan. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, ini yang diakui oleh seorang raja namanya Daud. Daud ini pernah jatuh dalam dosa. Ya, betul-betul orang yang jatuh dalam dosa reputasinya ambles. Tapi ketika dia mau datang pada Tuhan, mengaku dosanya, mau dipulihkan, terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa. Sehingga dia bisa tulis ini. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ada solusinya. Tuhan mengangkat kembali Daud itu sebagai sumber kehidupannya. Dia bisa memulihkan. Amin. Nah, tapi Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagaimana terang bisa menjadi gelap? Nah, di sini ada persyaratannya supaya terang itu bersinar dan bercahaya, tidak menjadi gelap. Jika matamu baik. Nah, jika matamu baik. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata be I single ya. Then I be single. Jadi, jika matamu tunggal. Bukan matamu satu gitu ya, atau buta sebelah gitu, bukan. Matamu tunggal, apa artinya? Jika kita mau fokus, mau serius, ya. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Ketika kita meleng, kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Tapi ketika kita fokus, orang beriman itu adalah orang yang fokus, looking unto Jesus, ya, melihat kepada Yesus.
Jangan lihat fakta, jangan lihat sekitar Anda. Lihat kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Tanya kepada Yesus. Nanti Yesus akan memberitahukan banyak hal, sehingga apa yang tersembunyi, apa yang tidak Anda mengerti, apa yang tidak Anda tahu, Tuhan Yesus akan memberitahu kepada Anda, sehingga Anda bisa mengerti segala sesuatunya. Fokus kepada Yesus. Lukas 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Nah, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Supaya terang yang ada padamu jangan padam. Jangan menjadi gelap. Kalau enggak, tubuhmu akan gelap juga. Jalan hidupmu juga ada di dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu, kita bisa mengerti ya, bahwa banyak hal yang kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Kenapa ada hukuman daripada Allah? Ya. Dan kenapa hukuman itu bisa terjadi kepada beberapa orang di sekitar kita ini? Malam hari ini kita akan belajar tentang mekanisme sebuah hukuman. Dengan datangnya terang dunia, sebenarnya Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya lagi, tetapi seorang jatuh ke dalam hukuman dengan sendirinya karena menolak atau membenci terang itu. Jadi selama kita ada di dalam terang, Anda tidak berada di dalam penghukuman, betul? Nah, kita bilang, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Bagi mereka yang dipimpin oleh Roh, tidak nurut keinginan daging. Gak ada penghukuman. Di dalam terang itu Anda terbebas, merdeka, semerdeka-merdekanya. Tapi kenapa masih faktor-faktor kegelapan itu bisa terjadi atas hidup Anda? Sekarang kita bisa mengerti dan tahu jawabannya. Setelah kita tahu tentang mekanisme daripada sebuah hukuman tadi. Ya, harusnya orang yang hidup dalam terang nggak kena hukuman. Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih kena hukuman, itu kesalahannya di mana? Kesalahannya karena orang itu menolak atau membenci terang itu, lebih menyukai kegelapan. Nah, Anda nggak keluar dari orang Kristen bukan? Tapi Anda nggak peduli, Anda nggak mau hidup di dalam terang. Orang yang nggak mau hidup di dalam terang itu sama dengan atau identik dengan orang yang menolak dan membenci terang itu. Amin. Ada orang Kristen sampai akhirnya masuk penjara karena korupsi. Kok bisa? Dia bisa karena dia korupsi. Betul ya? Akhirnya masuk penjara. Kalau dia nggak korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena membenci terang. Menolak terang itu. Tidak menerima terang itu. Nggak mau hidup di dalam terang. Sehingga harus kena penghukuman. Betul? Dan lain sebagainya, saudara. Anda bisa ambil contoh sendiri-sendiri menurut versi Anda. Yang apa yang disebut sebagai penghukuman itu apa? Penyebabnya kira-kira apa? Nanti kalau Anda mulai perhatikan dan Anda mengerti tentang mekanisme penghukuman ini, oh, jebule ngono toh.
karena saya menolak terang. Karena saya membenci terang itu. Hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Baca Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 21. Dan inilah hukuman itu. Perhatikan ya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Jadi terang itu sebenarnya membebaskan, memerdekakan, betul? Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia akan datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi kalau orang sedang berbuat jahat, mereka nggak berani datang kepada terang itu. Betul? Nah, kalau orang nyolong gitu, kebanyakan orang nyolong pada waktu malam hari, ya, waktu hari gelap itu ya. Memang ada yang nekat juga. Di siang hari bolong, di tengah keramaian, nyolong juga itu. Nah, itu hati pikirannya yang gelap, saudara. Ya. Tapi secara situasi, saudara, kalau orang berencana mau mencuri, pasti dia ambil waktu malam hari. Ketika semua orang sedang tidur, lampu semua sudah dimatikan, mereka mengendap-endap di dalam kegelapan itu. Dia nggak suka terang, betul? Jangan sampai lampu itu dinyalakan. Kalau dinyalakan, dia akan tahu apa yang kita lakukan. Amin. Amin lagi. Jangan diaminin yang ini. Amin. Lo amin lagi. Nah, saudara, yang ini jangan diamini. Ya. Nah, hiduplah di dalam terang. Jadilah orang yang suka. Nah, Pak Joel langsung buka kameranya supaya nggak gelap. Ya. Nah, saudara, jangan hidup dalam kegelapan. Amin. Nah, saudara, kenapa orang tidak mau datang kepada terang? Takut perbuatannya diketahui. Orang yang datang pada Tuhan Yesus, kalau ada hal yang jahat di dalam dirinya, pasti akan kebongkar. Apalagi kalau Anda sedang hadir dalam pujian penyembahan, di mana hadirat Allah sedang kuat di tempat itu. Wow, saudara, jangan main-main. Hadirat Allah itu membawa blessing. Hadirat Allah itu membawa kesembuhan. Hadirat Allah itu membawa mujizat, membawa kelepasan, dan sebagainya. Tapi, saudara, hadirat Allah juga bisa membunuh seseorang. Kalau orang yang datang itu, dia masih hidup dalam kegelapan. Betul? Jangan main-main nih. Di tempat kudusnya Allah itu kalau Anda nggak berkenan, game over. Ingat Nadab dan Abihu. Dia membawa api asing. Disamber sama Tuhan. Sementara orang-orang yang kudus, yang tulus, ketika datang kepada Tuhan, mereka merasakan di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanku. Amin. Nah, ada kuasa di dalam hadirat-Nya. Ada kuasa di dalam penyembahan. Karena terang itu ada di situ. Ya. Nah, saudara, kita harus bisa membedakan antara gelap dan terang. Amin. Nah, oleh sebab itu, dalam membangun partnership atau persahabatan, atau ikatan persaudaraan, atau lebih lagi dalam pernikahan, adalah hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup Anda sendiri. Ya, di sini adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk memilih
companion yang membangun dan membuat Anda merdeka sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Ikatan-ikatan pribadi yang memberatkan atau merugikan Anda sehingga bertahun-tahun Anda terbeban dan tak bebas untuk dipakai oleh Tuhan hendaknya dihindari sama sekali. Terlebih ikatan pernikahan dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda lebih sering merupakan jerat dan tipu muslihat iblis saja. Nah, Anda harus bisa membedakan antara terang dan gelap. Saya tidak bicara lebih banyak tentang contoh-contohnya. Tapi khususnya tentang perkawinan, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Banyak orang kadang-kadang ya karena udah jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu sebenarnya istilah yang kurang tepat. Karena sudah dimulai dengan kata jatuh dulu. Ya. Ngerti saudara ya? Jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh, itu kan sudah lemes. Jatuh, nggak berdaya. Ya? Nah, jatuh cinta. Kalau orang dunia, wah senang jatuh dalam cinta. Sehingga ada lagunya jatuh cinta, berjuta rasanya. Wah, dia jatuh cinta. Nah, buat istilah yang lain. Anak-anak Allah, orang-orang percaya, Anda bukan sedang jatuh cinta. Tapi Anda sedang membangun cinta. Betul? Halo? Mulai pesankan ke anak-anak Anda. Jangan jatuh ya. Bangun. Amin. Lawannya jatuh apa Pak Joel? Bangun. Istilah itu jangan diadopsi. Biar hanya orang dunia yang bilang jatuh cinta. Tapi kita punya istilah yang keren, yang baru. Membangun cinta. Keren ya? Membangun cinta. Nah, ketika Anda membangun, Anda pasti memilih materi-materi yang benar, betul? Materi-materi yang kualitas. Orang membangun rumah, saudara. Kalau dibohongin sama kontraktor atau pemborongnya, ya, lalu dikasih besi banci itu ya, tahu besi banci itu ya? Nah, besi banci itu, tahu ya? Itu istilah. Dulu saya juga bingung. Ada laki atau perempuan besi, kok ada bancinya? Besi banci itu ternyata ukurannya itu dikurangin, saudara. Ya. Anda bisa bilang, ini kan nggak kuat nantinya, betul? Nah, saudara, membangun rumah aja. Anda pengen semua apa materi-materi untuk membangun rumah Anda itu harus yang terbaik. Betul? Mahal nggak apa-apa. Asal kualitasnya bisa dijamin. Amin. Nah, saudara, apalagi membangun cinta, membangun kasih, membangun rumah tangga. Anda jangan berpikir ketika Anda dapat ya, yang nggak sesuai dengan ekspektasi Tuhan, orang yang di luar Tuhan, lalu Anda pikir nanti kan dia juga bisa aku pengaruhi untuk nantinya dia percaya kepada Tuhan. Banyak pasangan menderita bertahun-tahun. Dia berjalan tersiok-siok karena dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Nggak ada persamaan antara terang dan gelap. Amin. Anda pastikan dulu, orang itu percaya pada Tuhan. Itu aja kadang-kadang orang masih ketipu, betul ya. Dia mau datang, dia percaya pada Tuhan, gitu-gitu. Setelah selesainya, tahu-tahu dia balik lagi ke sana, nggak mau percaya kepada Tuhan. Apalagi yang nggak mau sama sekali. Jangan, saudara. Amin. Nggak ada kesamaan antara gelap dan terang. Anda adalah anak
anak terang. Pasangannya harus terang. Sehingga Anda bisa kayak iklannya Osram, itu ya, lampu itu loh. Philip kok Osram. Philip ya, iklannya belum. Terang terus terang. Nggak pernah gelap, nggak pernah padam, betul ya? Kenapa? Anda nggak mengadopsi unsur kegelapan di dalam pernikahan Anda. Amin. Nah, belajar di sini. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, saudara, ada orang yang pura-pura baik hanya untuk mengelabui Anda. Di sini Anda punya peneguhan dari Tuhan. Betulkah ini jodoh yang diberikan pada saya? Atau ini hanya domba berbulu serigala saja? Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Amin. Nah, saudara, jadi kita mulai belajar. Pastikan Anda sebagai anak terang jangan dicampur dengan segi kegelapan sedikit pun dalam hidup Anda. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan, mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Memang saudara, ketika Anda mengambil posisi sebagai anak terang, konsekuensinya ada. Kegelapan gak suka, dia akan serang Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertahankan apa yang Anda punya, ya, hanya karena Anda sebagai anak terang, miliki pengharapan di lainnya. Oke, biarinlah hilang, gak apa-apa. Harta kami sesungguhnya adalah di sono itu nanti, betul ya? Membuat Anda jadi lebih enteng. Nah, saudara, sebagai terang, sebagai anak-anak terang, Anda harus hidup dalam terang. Bagaimana hidup dalam terang? Hidup dengan jujur, tanpa tipu muslihat, atau menyembunyikan hal-hal yang tak kudus. Merupakan cara hidup yang sederhana yang memerdekakan Anda dari keharusan mempertanggungjawabkan tingkah laku Anda kelak di depan Allah dan juga di depan masyarakat. Amin. Hidup jujur tanpa tipu muslihat. Amin. Ketulusan ada, kekudusan ada. Roma 13, 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, nah saudara, hari sudah jauh malam. Dunia ini semakin gelap. Dunia ini semakin jahat. Nah, kedatangan Tuhan semakin dekat. Telah hampir siang. Betul? Terang yang sesungguhnya itu nanti akan datang menjemput Anda. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, nah Paulus menyarankan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dalam kehidupan kita. Amin. Pola Yesus itu harus kita ikutin. Terjadi hidup kayak Yesus. Itu hidup di dalam terang. Tanggalkan semua kegelapan itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti Dia,
Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika kita mau hidup di dalam terang, persekutuanmu dengan terang itu, oleh darah Tuhan Yesus, dia akan menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 2, 9, 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia telah berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, tidak ada benci di antara kita. Ya, ketika Anda benci kepada seseorang, itu menunjukkan Anda sedang tidak ada berada di dalam terang. Anda sedang ada di dalam kegelapan. Karena Anda sedang memikirkan, melakukan hal-hal yang disebut perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Benci, betul ya? Nah, ya, benci. Amin. Efesus pasal 5, ayat yang ke-11. Banyak ayatnya ya, supaya Anda tidak bisa berdalih. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi, itu telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Nah, kita hadir untuk menelanjangi terang, menelanjangi kegelapan itu. Sehingga semuanya terbuka dari situ. Dan Anda jangan berkecimpung di dalam kejahatan itu. Tadi katakan nyebut aja nggak boleh. Ya. Nah, untuk terakhir. Bagaimana terang itu bisa bermanifestasi? Manifestasi terang itu seperti apa sih? Ternyata terang di dalam dunia roh yang menyinari seseorang atau memasuki seseorang itu dapat memancar keluar sehingga nampak pada orang-orang lain. Sekalipun mereka adalah manusia duniawi. Nah, saudara, jadi terang itu bukan hanya sebuah perbuatan. Tapi terang itu juga merupakan dimensi yang ada di alam roh. Kita lihat ya, satu kali ya, murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berubah menjadi terang. Ya, mengalami transfigurasi. Anda lihat dalam Matius pasal 7 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang itu. Ya, terang di alam roh itu bisa dilihat. Anda perhatikan, ketika Yesus mengalami transfigurasi, ya, berubah menjadi terang yang berkilau-kilau itu, ternyata yang dilihat oleh murid-muridnya itu, ya, oleh para murid-muridnya itu, bukan hanya Yesus saja. Mereka melihat ada 3 orang. Pertama, Yesus sendiri yang berubah dalam tubuh kemuliaan itu. Dan yang kedua adalah Musa dan Elia. Kan Yesus ketika turun ke dunia, dia firman itu telah menjadi daging, betul? Menjadi manusia. Dari fisik, betul? Awalnya murid-murid Yesus juga pernah lihat Yesus secara fisik ini seperti apa. Dan dia hanya bergeser, berpindah dari fisik ke terang aja. Tapi saudara, Anda lihat, Musa ya
dan Elia itu adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu kan arwah. Arwah itu roh, betul? Arwah itu roh. Dan murid-murid itu bisa melihat Musa dan Elia ya ada bersama-sama dengan Yesus. Lagi kongko, lagi ngobrol di situ. Gak tahu apa yang diomongin. Ya, saya nggak mau nebak-nebak. Tapi ada juga sahabat Tuhan yang mulai, yang diomongin itu tentang ini dalam persiapan ini dan itu dan sebagainya. Tapi secara letterleknya dia nggak disebutkan. Yesus ngomong apa sih? Ya, jadi daripada menafsirkan ya sudahlah. Kita nggak usah tahu apa yang dibicarakan Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting gini, kenapa murid-murid ini bisa melihat, bahkan senang banget betul. Sampai dibilang, guru, izinkan aku bikin kemah ya. 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Supaya nggak pindah. Dampak atau manifestasi daripada terang itu bisa mempengaruhi murid-muridnya seperti itu. Nah, ini berlaku juga. Terang yang muncul, yang timbul dalam kehidupan kita itu dampaknya harus sama juga. Ya, membuat orang suka. Amin. Nah, coba saudara hari-hari ini kalau sedang hujan dan itu ketika panas, terang mulai datang, Anda senang ya? Ketika matahari muncul gitu, Anda mulai, ada harapan. Ada sesuatu yang indah hari ini, gitu ya. Ketika terang itu, ketika Tuhan mau mendandani atau mendaur ulang bumi ini lagi, pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan Allah apa? Dia nyalakan lampunya, betul? Jadilah terang. Ketika terang itu dibuat, bumi yang dulunya gelap gulita menutupi samudera raya itu, ketika terang itu dinyalakan, di situ Tuhan Allah bisa bekerja dengan maksimal. Ya, fungsinya banyak. Keluaran 34 ayat 29. Nah, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, saudara. Jadi Musa itu selama 40 hari bertemu muka dengan Tuhan. Untuk mendapatkan 2 loh batu itu. Dengan 10 hukum yang tertulis di atas 2 loh batu itu. Nah, ketika dia turun, dia nggak nyadar, saudara, bahwa raut mukanya bercahaya. Ya, bersinar begitu luar biasa. Kenapa wajah Musa jadi begitu bersinar? Jawabannya cuma satu. Karena dia menatap, memandang Tuhan. Kenapa Anda cembetut? Kenapa Anda jadi muram? Pertanyaan cuma satu. Apa yang engkau lihat? Ketika engkau melihat utangmu segudang, hatimu jadi khawatir, ketakutan, cemas, dan sebagainya. Itu mempengaruhi wajah Anda, betul? Gak ada ekspresi sukacita sama sekali. Ya, mukanya kayak pepaya bangkok, bukan kayak bulan purnama. Nah, menunjukkan ekspresi kesedihan, menunjukkan ekspresi duka cita, betul? Ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Bisa dilihat dari raut wajahnya itu. Tapi ketika engkau melihat Tuhan, saudara, apa terjadi? Kemuliaan Tuhan akan memancar. Sampai mukamu juga akan ikut ya, mengalami. Ada sukacita yang mengalir melimpah-limpah. Sehingga mukamu akan bersinar-sinar karena pengharapan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, jangan salah fokus. Pandang Tuhan. Amin.
Ketika engkau memandang Tuhan, Anda sedang mengalami penyinaran. Ya, mengalami penyinaran. Ketika sinar itu terus masuk dalam hidup Anda, tanpa Anda sadari, Anda akan mengalami seperti Musa. Kinclong, betul? Kinclong. Nah, sebagai anak-anak Allah, tempat parkir yang paling benar adalah di hadirat Allah. Berjumpa pada Tuhan, memandang wajah Tuhan. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Biar kasih Tuhan melimpah, mengalir. Kasih itu akan menyembuhkan Anda. Kasih itu akan memulihkan Anda, betul? Nah, itu akan membuat ekspresi wajahmu berubah juga. Nah, mungkin Anda nggak bercahaya kayak Musa. Umpama saya lagi menyembah-nyembah Tuhan, tahu-tahu kuincong, celing, kalau macam itu, wah semua ketakutan. Nggak kayak begitu, ya. Tapi paling tidak Anda lihat, ada sukacita yang memancar, melimpah-limpah dalam kehidupan kita ini. Ya, nah, kita lihat sudah, kalau Musa saja bisa mengalami seperti itu, Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 3, ayat 7-8. Sebagai ayat terakhir, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang sedemikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, tadi saya katakan mungkin wajahmu nggak bersinar, tapi hidupmu bersinar. Dari hatimu memancar terang itu. Amin. Engkau berdampak luar biasa. Nah, saudara, biar kebenaran firman ini boleh mengubah paradigma kita. Selama ini mungkin Anda sedang dicengkeram oleh kegelapan itu. Ingat, Anda adalah garam. Anda juga adalah terang. Amin. Hiduplah di dalam terang. Jadilah terang itu. Sampai terang itu bermanifestasi. Orang-orang lain di sekitar Anda bisa melihat. Bukan sekedar ekspresi, tapi dampaknya juga mempengaruhi mereka itu. Amin. Nah, saudara, garam dan terang sudah selesai. Next, kita akan lanjut dengan tema pilihan Allah. Pastikan Bapak Saudara hadir untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Oke, saudara.